Kalau lu punya duit, lu punya monitor gaming. Tapi menurut gua enggak. Taiti, lu ngeremehin AOC. Hah? AOC, lu tanpa duit banyak lu punya monitor ini, men. Dan baru kali ini kita jatuh cinta sama barang review. Ini adalah monitor terbaik yang pernah kita review pada tahun 2023. Dan ini adalah AOC CU34G3S. Sebuah monitor ultrawide 34 inci yang menarik sekali untuk kita bahas di tahun ini. Walaupun memang ini model tahun 2020 ya, tapi masih terlihat seksi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia monitor AOC CU34G3S. Let's go kita bahas. Ya balik lagi ya, walaupun ini tuh model tahun 2020 ya, udah 3 tahun juga. Tapi secara tampilan tuh masih sedang dipandang kok. Kalau artis tuh ibarat kata ya Wika Salim. Makin tuh makin ya kan, makin sedep gitu loh dipandang. Sisi bodi belakangnya ada ciri khas dari G3 seriesnya AOC yang dominan hitam dengan sedikit list merah. List merah ini berupa sebuah grill yang berfungsi sebagai jalur pembuangan panas sekaligus speaker. Ya, monitor ini punya sepasang speaker dengan power 5 watt, bre. Buat urusan percolokan, di monitor ini udah hadap ke bawah semua. Jadi kalau pasang pakai wall mounting, nggak perlu khawatir konektornya mentok tembok. Percolokannya juga lengkap. Selain port power, 2 buah port HDMI 2.0 dan 2 buah DisplayPort 1.4. AOC juga kasih kita USB hub yang jumlahnya ada 4 buah yang semuanya udah pakai interface USB 3.2. Tentunya buat pakai USB hub ini, kita perlu colok kabel USB Type B-nya terlebih dahulu sebagai upstreamnya. Oh ya, port jack audio out-nya juga nggak ketinggalan, bre. Lanjut kita ngomongin soal stand. Tetap ada list merah di bagian stand dan juga lubang buat perkabelannya. Tentu pakai bahan metal yang tertutup cover plastik. Kalau buat kakinya punya bentuk V besar yang bakal makan area meja setup kalian. Minimal pakai meja yang lebarnya itu 80 cm ya, bre. Kalau mau pasang monitor ini, bre, biar tetap ada space buat letakin deskmat. Soal ergonomik standnya, buat kelasan monitor ultrawide 34 inci, ini udah juara banget. Height adjustment naik turun sekitar 13 cm. Tilt up bisa 5 derajat dan tilt down bisa minus 23 derajat. Terus buat swivel kanan kiri masing-masing bisa 30 derajat. Yang absen cuma rotate aja ya, atau vertical mode gitu. Tapi emang ada ya yang pakai monitor ultrawide tapi dibikin vertikal. Ada sih harusnya yang pakai mode vertikal di ultrawide 34 inci, tapi kayaknya aneh sih. Aneh nggak sih? Coba tulis di kolom komentar YouTube-nya orang. Tapi kalau emang dirasa perlu banget di vertikalin, ya tinggal pasang third party stand yang support VESA mount 10 cm atau 100 mm x 100 mm. Sekarang lanjut ke pembahasan utama, apalagi kalau bukan soal panelnya. Bezelnya makin tipis, terutama di kedua sisi samping dan sisi atasnya. Jadi kalau kalian pengen punya setup multi monitor pakai monitor ini sah-sah aja. Karena perpindahan kursor antar monitor bakal lebih smooth. Panel monitor ini berukuran 34 inci. Ini serupa dengan panel 27 inci yang ditarik ke kanan kiri sampai punya rasio 21:9. Panel yang dipakai adalah panel VA Curve dari Samsung dengan kelengkungan atau kurvatur di 1000R yang merupakan standar layar paling lengkung pada saat ini, bre. Dengan panel super lengkung tadi, tentu monitor ini bisa kasih gaming experience yang sangat-sangat imersif, apalagi di game-game racing ataupun game open world. Tapi inget, bre, mainnya di PC ya, jangan di PS5. Ntar grafiknya melar-melar kayak adonan roti. Buat kemampuan gamingnya, panel ini bisa kasih frame rate up to 165 Hz kalau pakai kabel DisplayPort, sedangkan kalau pakai kabel HDMI doang, FPS-nya mentok di 120 Hz saja. Dan kira-kira itu dia, bre, untuk pembahasan kita dari monitor terbaik yang pernah kita review, yaitu AOC CU34G3S. Sebuah monitor ultrawide 34 inci 165 Hz yang menarik sekali kita bahas. Dan sebenarnya terbaiknya pun bukan di monitornya juga, tapi di panel yang kita gunakan. Yang digunakan oleh monitor ini. Jadi ya inilah part kita membahas tentang kualitas panelnya seperti apa, bre. Sebenarnya panel monitor ini tuh udah di-spill langsung di website mereka, seperti color gamut, color akurasi, dan juga brightness sama kontrasnya. Tapi buat tahu realnya kayak gimana kan, kayak mana gitu kan. Seperti biasa kita lakukan tes pakai alat Spider X Elite. Dimulai dari color gamut sRGB-nya nggak sesuai klaim, tapi ini hampir perfect di 99%. Terus gamut P3-nya juga sedikit di bawah klaim yang ada di website. Aktualnya sekitar 87%. Nah, soal brightness
bonus, titik maksimumnya masih jauh dari klaim 300 nits. Di sini nggak sampai 250 nits, bre. Jadi kalau pakai di ruangan yang terang bakal kurang oke nih. Tapi titik minimumnya udah oke nih, sekitar 57 nits, yang artinya cukup nyaman buat dipakai ruangan gelap. Soal rasio kontrasnya ini jauh banget sih dari rata-rata kontras panel VA di 3000 banding 1. Panel ini cuma dapat 1790 banding 1, dan white point-nya jelas terlihat membiru ya. Jauh dari standar white point di 6500 Kelvin. Buat keseragaman warna, overall biasa aja. Begitupun buat keseragaman putihnya, biasa juga. Tapi yang unik, area kanan panel jadi paling rapih nih. Baik itu keseragaman warna ataupun keseragaman putih. Dan buat akurasi warnanya, ini sesuai klaim yang ada di website, bre. Average-nya kurang dari 2 delta E. Seperti biasa, kita lakukan full kalibrasi juga pakai alat Spider X Elite ini, dan hasilnya, coverage, gamut, Adobe RGB, dan P3-nya ada sedikit peningkatan. Terus di pengetesan tingkat kecerahan, gak ada perubahan. Yang ada malah rasio kontrasnya makin turun di angka 1500-an, bre. Untungnya white point-nya semakin mendekati target 6500 Kelvin. Buat keseragaman warna dan keseragaman putih, stagnan aja, bre. Gak ada perubahan yang terlalu signifikan. Tapi buat akurasi warnanya semakin akurat karena warna biru 1F-nya semakin membaik dan berhasil nge-push average color akurasinya hampir di 1 delta E. Jadi kira-kira itu dia untuk pembahasan mengenai kualitas panel dari monitor AOC CU34G3S. Ya, walaupun ini model 2020, tapi ternyata masih bisa bersaing dengan monitor-monitor lain lah, bisa dibilang kan. Dan karena ini tuh barang pinjaman ya dari AOC, jadi mungkin ya kelengkapannya nggak begitu lengkap. Jadi yang unit kita terima itu cuma dapat kabel power dan HDMI. Harusnya sih kalau misalnya kita lihat di websitenya Display Specification tuh, kalian bakal mendapatkan kabel power, kabel display, dan kabel DisplayPort, dan juga ada kabel Type B buat urusan USB hub-nya. Jadi USB hub itu kudu colokin kabel USB Type B ke PC kalian biar bisa kepake tuh USB hub-nya gitu loh. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kita ngeliat dulu harganya. Jadi tahun 2021 harganya itu sekitar 7 jutaan ya. Dan untuk penurunan harganya ternyata pelan banget ya. Bahkan di tahun 2023 aja harganya masih 7 jutaan. Lebih tepatnya kayak 7 juta 100 lah ya. Tapi ada yang jual 6 juta 900 kan lumayan kan, turun 200 ribu. Dan AOC CU34G3S ini salah satu monitor terbaik 34 inci ultra wide curve ya. Karena kalau kita lihat mungkin pesaingnya memang sama juga ya, 34 inci curve 165 Hz juga. Tapi tingkat kurvaturnya itu masih 1800 atau 1500R. Sedangkan untuk monitor AOC CU34G3S ini udah 1000R, bener-bener melengkung banget gitu loh. Dan rata-rata harga 34 inci ultrawide 165 Hz sekitar 6 sampai 6,5 juta lah. Kenapa AOC bisa ngasih harga 69 sampai 7 juta? Ya karena memang AOC unggul di bagian kurvatur 1000R ya kan, melengkung banget. Terus ada USB hub-nya ya kan 4 buah. Terus di sini ada speaker 5 watt stereo, dan juga untuk ergonya udah lumayan lengkap ya, walaupun nggak bisa vertikal gitu loh. Ada juga yang jual 12 juta sih. Apa ya? Naga merah. Sama satu lagi itu. Dan buat garansinya, AOC udah pasti ngasih garansi 3 tahun full dari mulai panel, service, dan spare part-nya. Jadi memang AOC udah bersaing banget lah kalau dari segi garansi dan dari segi harga gitu loh. Yang mana memang AOC bisa bilang market leadernya monitor kan. Dan kira-kira itu dia review dari kita mengenai monitor terbaik yang pernah kita review tahun ini, yaitu AOC CU34G3S. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, nggak usah berantem, mending kita jotos gitu ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe orang mereka kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.